Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan yang penuh mubarak ini Allah takdirkan kepada kita semua untuk masih diberi kesempatan menambah pundi-pundi amal kita, yakni melaksanakan sholat berjamaah sholat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah-langkah kaki kita menuju masjid, menuju rumah Allah di muka bumi ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin rahimakumullah, guna menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semampu kita setidaknya dalam perjalanan kita, dalam langkah-langkah kaki kita menginjak buminya Allah ini, dari waktu ke waktu kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga takwa kita betul-betul makin hari, makin bulan, makin tahun, makin waktu akan terpatri di dalam jiwa kita, sehingga yang ada dalam diri kita, yang ada dalam benak kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha sesungguh-sungguhnya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah tanpa tebang pilih. Hadirin rahimakumullah, manakala takwa sudah terpati dalam jiwa kita, dalam diri kita, tentunya kita akan merasa kehidupan di muka bumi ini hanyalah sementara saja. Seluruh yang bernyawa termasuk kita semua pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan sungguh setiap kematian itu pasti ada sekarat. Kemudian kematian adalah merupakan pintu gerbang menuju alam selanjutnya. Alam yang penuh dengan ular yang berbisa, penuh dengan belatung kubur, dan tiada seorang pun yang bisa menemani kita, baik istri maupun anak-anak kita tercinta. Hanya ada seorang yang pasti akan menemani kita, yaitu cerminan amal perbuatan kita tatkala di muka bumi ini. Tatkala amal perbuatan kita di muka bumi ini penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti syariat yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan ditemani seorang yang sangat tampan dan harum dan suka menolong. Namun tatkala
perbuatan kita di muka bumi ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan ingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kehidupan yang hanya memburu kesenangan nafsu belaka, maka yang akan menemani kita adalah seorang yang berburuk rupa, berbau busuk dan sangat menyulitkan bagi kita. Itulah gambaran yang akan menemani kita di dalam alam kubur. Sesuai sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, yatba'ul mayyita salasatun fayarji'usnani wa yabqa wahidun wa yatba'u ahlihi wa malihi wa amalihi wa yarji'u ahlihi wa malihi wa yabqa amaluhu. Mayat akan diikuti oleh 3 perkara tatkala menuju alam kuburnya. 3 perkara tersebut adalah: yang pertama, mayat akan diikuti oleh keluarganya, yang kedua oleh hartanya, dan yang ketiga adalah oleh amal perbuatannya. Wayarji'usnani, maka yang 2 akan kembali, yaitu keluarganya, sahabat karibnya, dan hartanya. Wayabqa, dan yang kekal menemani dalam kuburnya adalah amalu, amal perbuatannya. Tatkala kita mengantarkan jenazah, mengantarkan saudara kita yang meninggal dunia ke tanah pekuburan, maka setelah selesai kita mengkuburkan, maka kita akan kembali. Itulah yang disebut saudara, keluarga, dan juga hartanya yang dibawa ke kuburan pasti akan dikembali. Dan yang tinggallah amal perbuatannya. Dalam penggalan hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW bersabda, tatkala amal perbuatan tersebut baik, maka si mayat ini akan didatangi oleh laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya indah dan wangi semerbak harum. Laki-laki ini mengatakan kepada si mayat, bergembiralah dengan kabar yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kemudian si mayat ini bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan suatu kebaikan. Kemudian seorang yang tampan ini mengatakan, aku adalah amal perbuatanmu tatkala di muka bumi. Sedangkan manakala amal perbuatan di muka bumi ini penuh kemaksiatan, penuh keingkaran, penuh kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan didatangi. Dan dari yang datang tersebut mengatakan, wahai Tuhanku, segeralah buka pintu neraka dan lemparkanlah mayat ini ke dalam api neraka. Maka terbukalah pintu neraka dan si mayat ini pun merasa kepanasan yang sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah, itulah bagaimana kita akan membayangkan di alam kubur nanti. Kita semua yang ada di dalam masjid ini maupun yang ada dimanapun saja sudah masuk daftar catatan malaikat maut. Segagah apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setampan apapun kita, kalau Allah sudah berkata pulang, maka tiada jalan untuk mengelak. Wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan tatkala ajal telah datang, maka tidak bisa untuk diundurkan maupun minta dimajukan walaupun sesaat.
Hadirin rahimakumullah. Tatkala itu maka hilang semua kekuasaan, hilang semua kekayaan kita, hilang semua ketampanan kita, hilang semua apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kebiasaan kita, yang menjadi hobi kita, yang selalu ada di benak kita. Itulah yang akan nampak pada akhir kehidupan kita. Kadangkala di antara kita, tatkala dicabut malaikat maut, dia dalam keadaan sulih, dalam keadaan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit di antara kita, tatkala mereka yang dicabut oleh malaikat maut, mereka sedang asiknya bergalut dengan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa. Hadirin rahimakumullah. Begitu cepatnya orang-orang yang kita cintai satu demi satu berpamitan, satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih terlena dengan mengumpulkan harta dan harta. Masih terlena dengan glamornya dunia, masih terkesima melihat kemegahan. Kadang kita tidak berkedip melihat akhwat buka aurat semena-mena, seolah-olah kita ini ingin hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Padahal kita bisa sejenak merenungkan tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, hampir tiap hari berpamitan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kubur-kubur mereka masih basah bunga yang belum layu, namun masih juga ada pengumuman yang datang dari masjid-masjid bahwa ada saudara kita yang meninggal dunia. Dari sahabat kita beberapa waktu yang lalu masih berbincang berjamaah dengan kita, masih bercengkrama dengan keluarganya. Namun hari ini saudara sekalian, rohnya sedang dibawa malaikat menuju langit untuk dicatat sebagai seorang hamba Allah yang taat. Kadang ada pula sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, tatkala dicabut malaikat maut, tidak dipintukan, tidak dibukakan pintu langit hingga ruhnya dilemparkan ke dalam kuburnya. Setelah dicatat sebagai seorang hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Monggo selagi kembali kita bayangkan, siapa sih kita ini? Siapa sebenarnya kita ini? Kena duri saja sakit, kena batu lecet, kena pisau kita luka, kena demam panas yang tinggi kita ketakutan yang luar biasa. Jangan-jangan ini demam berdarah, jangan-jangan ini tipes, jangan-jangan ini malaria. Tapi pernahkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala merasa takut yang begitu hebat tatkala dibandingkan tatkala kita menderita sakit? Hadirin rahimakumullah. Inilah kita manusia yang selalu merasa hebat, selalu merasa kuat, selalu merasa lebih baik, bahkan terkadang sudah nyata-nyata salah namun masih merasa benar. Malaikat yang kuat, hebat, nggak pernah sakit, tapi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Belum pernah kita dengar dalam sejarah, dalam cerita maupun dalam Al-Qur'an ada yang malaikat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan hadirin rahimakumullah, batu yang begitu keras, begitu kuat, sampai-sampai jatuh terpelincir karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang mengalir airnya, memancarkan daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, bisa kita bandingkan dengan diri kita yang lemah ini. Kenapa batu lebih takut kepada Allah daripada kita semua? Kenapa malaikat yang lebih takut kepada Allah daripada kita? Padahal belum tentu hari ini kita akan menjumpai nanti sholat asar. Masyiral muslimin rahimakumullah, hidup ini begitu singkat, sementara angan-angan kita jauh lebih panjang daripada usia kita. Amal-amal kita jauh lebih sedikit timbang maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakti kita kepada orang tua, tatkala kita akan mau memberi kepada orang tua, masih menunggu sisa belanja kepada anak istri kita. Kita mau sedekah, nunggu sisa recehan yang ada. Hadirin rahimakumullah, sementara kedengkian kita, kebencian kita, keangkuhan kita, kesombongan kita jauh lebih banyak daripada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lebih banyak bercermin, evaluasi diri, introspeksi diri. Kita hitung dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat. Mari kita lupakan kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat kepada orang lain. Kita hanya berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan takut akan siksa neraka jahanam yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, kadang sering di antara kita sangat mati-matian mengejar apa yang tidak akan kita bawa mati, sedangkan yang akan kita bawa mati, amal perbuatan kita, ibadah kita, hanya mengerjakan sekedar kita lepas dari kewajiban. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Hadirin sekali lagi, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat derajat kita, toh nantinya sama. Pada akhirnya kita menjadi pangkat yang sama, yaitu pangkat almarhum. Semewah apapun tumpangan kendaraan kita yang kita naiki saat ini, pada akhirnya sama, nanti yang akan kita naiki hanyalah kereta kematian. Tidak ada bedanya si kaya dan si miskin. Itu monggo, senyambang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita tambah pundi-pundi amal baik kita untuk selalu berusaha istiqomah. Kita selalu sholat berjamaah, usahakan berjamaah di masjid, di musola, di mana adzan dikumandangkan, sebelum nanti kita disolati di masjid. Kita sholat di belakang imam sebelum nanti kita sholat di depan imam.
kita disolati. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu setiap acara-acara kita berziarah, kita mendoakan saudara, teman, sahabat kita yang meninggal dunia, itu adalah ibrah, pelajaran bagi kita bagaimana kita mempersiapkan yang namanya kematian. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan tatkala nanti malaikat mencabut nyawa kita dicabut dalam catatan maut kita, insyaallah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu wassalamu warahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wala kaufa sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhannas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama lil muttaqina imama lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna wa antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa al-jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu dzikrullahi akbar. Aqimissalah.